Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ener Paul. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Said Didu ya, yang menyoroti statement dari Jokowi yang menyebut pemimpin itu harus punya nyali dan berani. Nah, langsung Said Didu menyeletuk, termasuk membuat janji palsu, berbohong dan titik ya. Ini sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Presiden periode 2024-2029 nanti harus memiliki nyali dan keberanian untuk memimpin Republik Indonesia. Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyindir soal pemimpin yang kerap membuat janji palsu. Said Didu juga menyinggung bahwa pemimpin berani dan bernyali yang dimaksud Jokowi itu termasuk dalam berbohong serta menambah utang negara. Aduh. Termasuk berani dan bernyali membuat janji palsu, berbohong dan menambah utang, ucap Said Didu dikutip ya Suara Liberty dari akun Twitter pribadi miliknya Rabu. Sementara itu, Jokowi juga menegaskan bahwa dalam pernyataannya sosok pemimpin yang punya nyali dan keberanian itu ada pada Ganjar Pranowo. Pemimpin ke depan pemimpin ke depan seperti Ganjar Pranowo memang nyali itu nomor satu, berani nomor satu, dan saya lihat pada Pak Ganjar punya, kata Jokowi saat hadiri rapat kerja nasional Rakernas 3 PDI Perjuangan di Lenteng Agung pada Selasa. Selain itu, dalam acara tersebut Jokowi juga angkat bicara soal cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu 2024. Menurut dia, kepala negara punya beban moral untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan pemilu. Sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden di masa transisi 2024, tegas Jokowi. Menurut dia, negara harus memastikan proses pemilu 2024 berjalan aman, tentram, dan kondusif, sehingga Jokowi tidak boleh diam sebagai kepala negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Harus menjaga agar pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara saya diem? Enggak lah, imbunya. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan penyampaian dari Jokowi terkait pemimpin itu harus punya nyali ya, termasuk berani ya. Kemudian dicelutuk oleh Said Didu ya, berani, janji palsu, berbohong, dan titik ya. Artinya memang penyampaian di panggung depan itu semuanya pastilah ya sesuai dengan kebiasaan para politisi ketika mengumbar janji, yaitu akan memberikan kesejahteraan gitu ya, kemudian tidak akan mengambil utang ya, tetap juga akan tidak ekspor dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya hampir ketika sudah berkuasa, semuanya itu ya diingkari gitu ya. Yang semulanya janji tidak akan berhutang, sekarang utangnya ya ugal-ugalan ya. Dan itu sudah ada gitu ya saat ini, yang sudah real terjadi, bahwasanya utang sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya utang pemerintah ya, konon juga yang disampaikan oleh Misbakun, kalau dihitung-hitung ya utang negara itu sudah sampai 20.750 triliun ya. Utang pemerintah 7.900 ditambah dengan utang BUMN 8.400, justru lebih banyak. Kemudian tanggungan pemerintah untuk membayar tanggungan pensiun TNI Polri ya, ASN TNI Polri, yang jumlahnya 4.500 dan jadi total 20.750. Jadi klop gitu ya. Beban negara ini ya yang sangat mengancam, dan setiap kepala konon ya bisa sampai puluhan juta menanggung utang total negara ini. Kemudian janji palsu yang lain yaitu tentang impor ya, yang akan tidak menggunakan impor. Justru kita ketahui impor jor-joran ya,
pada saat panen raya padi ya yang terjadi, justru negara melakukan impor beras puluhan juta ya, jutaan ton beras diimpor. Ya sontak membuat pasti ya petani itu ya kalang kabut gitu ya, dan apa yang sudah dikerjakan pasti ya sia-sia, bahkan merugi, bahkan membuat kondisi masyarakat menjadi terpuruk ya. Dan itulah yang terjadi saat ini ya, belum janji palsu yang lain ya tentang SMK di kantong tentang 11.000 triliun yang semuanya itu ya, ketika politisi itu mengingkari itu semuanya, tidak ada ya mekanisme untuk menagih itu semua ya. Harusnya DPR selaku wakil rakyat ya, wakil rakyat yang pada saat kampanye itu suaranya terus diburu-buru ya, terus diburu dan dijadikan komoditas, harusnya mempertanggungjawab, mewakili ya aspirasi rakyat untuk menagih apa yang sudah disampaikan oleh ya capres maupun cawapres atau pejabat publik yang berjanji tersebut ya, melakukan teguran ataupun kalau sudah membahayakan ya dimaksulkan ya. Itu yang hal yang sudah ada dalam Undang-Undang 1945, tetapi pelaksanaannya sangat sulit sekali ya, tergantung dari ya political will dari pemerintah dan juga political will dari DPR tentu saja, dan juga MPR ya, yang saat ini ya sangat jauh mewakili rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.